Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Jadi nanti ikutin di rumah ya. Halo semua, saya Dr. Gigi Siska Ramadhani dari Puskesmas Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut anak. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Kenapa sih kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut anak? Alasannya adalah agar tumbuh kembang gigi anak berjalan dengan baik, ditandai dengan gigi yang sehat, tidak ada gigi berlubang, tidak ada gusi yang bengkak, serta masalah-masalah gigi dan mulut lainnya. Ketika tumbuh kembang gigi anak berjalan dengan baik, diharapkan kualitas hidup anak pun meningkat. Kerja pemunyahan berjalan dengan semestinya sehingga tidak ada masalah asupan nutrisi yang berasal dari gigi dan mulut. Tidak ada rasa sakit yang dapat mengganggu konsentrasi anak dalam belajar dan beraktivitas, serta secara penampilan anak menjadi lebih percaya diri karena kondisi giginya yang sehat. Pergantian gigi susu ke gigi permanen memiliki urutan sesuai dengan usia erupsi atau usia kemunculan gigi ke dalam rongga mulut. Usia ini berbeda antara setiap gigi. Nah, ini adalah perkiraan kemunculan gigi susu dan gigi permanen ke dalam rongga mulut. Tidak mesti sama atau dapat bervariasi antara setiap anak. Jadi, gigi susu tidak boleh asal dicabut. Banyak aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kapan gigi susu akan digantikan oleh gigi permanen. Karena salah satu fungsi dari gigi susu adalah menjadi pemandu jalan bagi gigi permanen yang akan muncul di rongga mulut dan menjaga ruang agar posisi gigi permanen penggantinya tetap baik. Jadi, kapan sih gigi susu boleh dicabut? Jawabannya adalah ketika sudah ada kegoyangan di sekitar usia kemunculan gigi, ketika gigi permanen sudah muncul ke rongga mulut tetapi gigi susu yang digantikan belum terlepas, atau beberapa kondisi lainnya yang harus dikonsultasikan dahulu kepada dokter gigi. Jadi, apa yang harus dilakukan apabila anak mengalami gigi berlubang? Jawabannya adalah periksakan kondisi gigi anak ke dokter gigi dan nanti dokter gigi akan merekomendasikan perawatan apa yang paling tepat sesuai dengan kondisi anak saat itu. Jadi, bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut anak? Yang pertama, orang tua harus menjaga kebersihan gigi dan mulut anak, dimulai dari memilih alat dan bahan serta waktu yang tepat dalam menyikat gigi. Pilih sikat gigi yang ukurannya sesuai dengan ukuran rahang anak. Jadi sebaiknya gunakan sikat gigi anak. Karena jika menggunakan sikat gigi untuk orang dewasa yang ukurannya terlalu besar, pembersihan yang dilakukan tidak efektif dan akan ada bagian-bagian gigi yang tidak dapat dijangkau oleh bulu sikat gigi. Sikat gigi mulai dilakukan saat gigi pertama muncul ke rongga mulut. Ganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali atau apabila bulu sikat sudah mengembang karena sudah tidak efektif lagi digunakan untuk membersihkan gigi. Gunakan pasta gigi berfluoride dengan jumlah sesuai dengan usia anak. Pemberian pasta gigi juga harus memperhatikan refleks meludah anak. Jika anak belum bisa meludah dengan baik, maka jangan dulu menggunakan pasta gigi dan cukup membersihkan gigi menggunakan sikat gigi saja. Jika anak tidak suka dengan aroma pasta gigi tertentu, maka dapat menggunakan pasta gigi anak dengan catatan tidak boleh ditelan. Jumlah pasta gigi yang dioleskan untuk anak usia di bawah 2 tahun adalah sebesar biji beras, untuk anak usia 2-6 tahun adalah sebesar biji jagung, dan anak lebih dari 6 tahun adalah boleh sepanjang bulu sikat. Sikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit, yaitu pagi setelah sarapan atau makan dan malam sebelum tidur. Sikat gigi malam sebelum tidur sangat penting karena produksi air liur di dalam mulut menurun dan asam yang dihasilkan oleh bakteri lebih pekat sehingga lebih mudah untuk menyebabkan kerusakan gigi. Bersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi atau dental floss karena ada bagian dari gigi yang tidak dapat dibersihkan secara efektif oleh sikat gigi.
Orang tua harus mendampingi anak dalam menyikat gigi dan membantu menyikat gigi anak ketika dirasa anak belum bisa melakukan penyikatan gigi dengan sempurna. Pendampingan ini dilakukan sampai orang tua menganggap anak sudah bisa dilepas sendiri untuk menyikat gigi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Jadi nanti ikutin di rumah ya. Jadi ini adalah replika dari gigi kita. Ada bagian depan yang terlihat ketika kita tersenyum, ada bagian dalam yang hanya bisa terlihat ketika kita bercermin, dan bagian pengunyahan. Gerakan pertama adalah tempatkan bulu sikat dengan sudut 45 derajat di antara gusi dan gigi. Bulu sikat harus menyentuh permukaan gigi dan gusi. Jadi seperti ini ya. Nah, ini 45 derajat kira-kira seperti ini. Kemudian kita sikat gigi dengan gerakan memutar dan digetarkan dan perlahan maju dari bagian gigi belakang ke depan. Nah, jadi dipertahankan posisi miringnya ya, 45 derajat. Sikat seperti gerakan yang tadi, 45 derajat, memutar dan digetarkan. Kemudian kita sikat bagian depan bawah ya. Nah, ini 45 derajat antara gusi dan gigi. Gerakan memutar dan digetarkan. Sikat sampai semua bagian giginya tersikat dengan baik. Selanjutnya adalah gerakan kedua. Sikatlah permukaan 2-3 gigi dengan gerakan memutar dan perlahan maju ke depan ya. Jadi seperti ini. Tekanan yang diberikan juga jangan terlalu besar ya, jadi santai aja. Lanjutkan. Gerakan memutar 2-3 gigi yang perlahan maju ke depan. Selanjutnya jangan lupa sikat bagian depan bawah juga ya, dengan gerakan memutar 2-3 gigi. Oke, sikat sampai semuanya tersikat dengan baik. Selanjutnya adalah gerakan ketiga. Sekarang kita akan melakukan penyikatan bagian dalam gigi, baik permukaan yang bawah, dalam bawah, dan juga yang bagian atas. Gerakannya adalah tempatkan sikat gigi dengan sudut 45 derajat, seperti ini ya. Kemudian kita lakukan gerakan maju mundur dan memutar. Jadi seperti ini ya. Oke, kita sikat. Kemudian berpindah dengan sudut 45 derajat ya. Memutar, maju dan mundur. Nah, untuk bagian dalam gigi depan, gerakannya adalah seperti ini. Jadi maju mundur ya. Oke. Selanjutnya kita sikat bagian atas, gerakannya sama seperti tadi. 45 derajat ya, seperti ini antara gigi dan gusi. Kemudian kita sikat, maju mundur dan memutar. Jangan lupa yang di sebelahnya juga ya. Seperti ini 45 derajat maju mundur dan memutar. Oke. Untuk bagian dalam itu gerakannya maju mundur ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya gerakan keempat adalah menyikat permukaan gigi yang dipakai untuk mengunyah ya. Jadi ini. Jadi kita tempatkan nih sikat giginya di atas permukaan ini, kemudian gerakannya maju mundur ya. Maju mundur sampai semua permukaan pengunyahannya tersikat dengan baik. Berpindah ke sebelahnya. Jadi maju mundur di permukaan yang dipakai untuk mengunyah. Jangan lupa permukaan mengunyah
bagian atas ya, gerakannya sama seperti tadi ya. Jadi maju mundur. Oke, selanjutnya yang di sebelahnya ya. Sikat sampai semua bagian yang dipakai untuk mengunyah tersikat. Selanjutnya gerakan terakhir dan yang tidak kalah penting adalah menyikat lidah. Jadi lidah itu dapat menjadi sumber dari bakteri dan jamur, sehingga harus juga dibersihkan dengan baik. Pembersihannya bisa dengan menggunakan bulu sikat gigi atau alat khusus yang digunakan untuk menyikat lidah. Jadi lidahnya disikat ya. Lidahnya disikat, maju mundur sampai seluruh permukaan lidah tersikat dengan baik. Jangan lupa juga membersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan benang gigi atau dental floss ya. Jadi ada bagian dari gigi yang tidak dapat dibersihkan secara efektif dengan menggunakan sikat gigi, sehingga kita harus menggunakan benang gigi atau dental floss. Jadi dimasukin aja ya ke dalam sela dari setiap gigi. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak yang kedua adalah dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan menghindari makan makanan yang tidak sehat. Makanan yang berhubungan dengan gigi dikelompokkan menjadi 3, yaitu makanan anti-kariogenik, yang kedua makanan kariostatik, dan yang ketiga adalah makanan kariogenik. Makanan yang dikelompokkan sebagai makanan anti-kariogenik adalah makanan yang dapat menjaga gigi. Contohnya adalah susu dan produknya seperti keju. Selanjutnya adalah kelompok makanan kariostatik yang tidak digunakan oleh mikroorganisme di dalam mulut dan aman untuk gigi. Contoh makanan ini adalah telur, daging, ayam, dan sebagian besar sayur-sayuran. Yang terakhir adalah jenis makanan kariogenik atau yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Makanan ini mengandung karbohidrat yang dapat difermentasikan oleh mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan kerusakan gigi. Contohnya adalah permen, coklat, minuman soda, dan makanan yang tinggi gula atau manis. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak yang ketiga adalah dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk yang berhubungan dengan gigi adalah: yang pertama adalah mengisap jari dan juga menggigit kuku, kemudian mengisap bibir, kemudian bernapas lewat mulut, kemudian menjulur-julurkan lidah ke gigi. Selain itu ada beberapa kebiasaan buruk lain seperti menopang dagu, menggertak-gertakkan gigi baik pada saat sadar ataupun tidur, jadi seperti ini, ataupun mengunyah satu sisi. Jadi hanya di sebelah kanan atau hanya di sebelah kiri. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini dapat menimbulkan kerusakan pada gigi dan mulut dan harus dihentikan. Konsultasikan dengan dokter gigi untuk menangani bagaimana cara menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak yang terakhir adalah dengan periksakan gigi anak dan orang tua setiap 6 bulan sekali meskipun tidak ada keluhan, karena seringkali kerusakan sering tidak disadari dan baru terasa saat kerusakan sudah cukup parah. Periksakan juga gigi anak dan orang tua sebelum 6 bulan apabila sudah ada keluhan. Nah, orang tua bisa membawa anak ke dokter gigi sejak usia anak 1 tahun atau ulang tahun yang pertama. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya bagikan dapat menjadi acuan bagi orang tua untuk pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut anak serta orang tua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.